Halo semuanya, selamat datang kembali. Senang bisa bertemu lagi dengan kalian di pertemuan kedua mata kuliah Big Data and Business Analytics. Saya, Hieronymus Godang, saya masih akan menemani kalian di perjalanan seru ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas dasar-dasar tentang Big Data dan bagaimana kekuatan data yang besar ini mengubah cara bisnis mengambil keputusan. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi untuk memahami jenis data dan bagaimana infrastruktur Big Data mendukung seluruh proses pengolahan data tersebut. Pernahkah kalian berpikir tentang data yang datang dari berbagai sumber? Data tidak hanya datang dalam bentuk angka atau teks, tetapi juga bisa dalam bentuk gambar, suara, bahkan sensor dari berbagai perangkat yang kita gunakan setiap hari. Itulah kenapa di dunia Big Data, kita mengenal istilah seperti terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Data terstruktur adalah data yang sudah rapi dan mudah diolah, seperti data dalam spreadsheet atau database relasional. Semi-terstruktur mencakup data yang ada beberapa formatnya, misalnya log file atau email, sementara data tidak terstruktur bisa berupa teks panjang, gambar, atau video yang butuh analisis lebih mendalam untuk diubah menjadi informasi yang berguna. Infrastruktur big data seperti cloud computing, data lakes, dan data warehouses memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar dengan efisien. Cloud computing, contohnya, memungkinkan perusahaan seperti Amazon Web Services, AWS, untuk menyimpan data di server terdistribusi yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan data lakes menyimpan data dalam bentuk asli mereka tanpa harus terlebih dahulu diolah atau diproses. Di sini kita juga akan melihat bagaimana Google BigQuery atau alat sederhana seperti Excel dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis data. Bayangkan jika kita bisa menyimpan triliunan data dari seluruh dunia dan kemudian mengekstrak informasi yang sangat berharga hanya dalam hitungan detik. Tapi, tentu saja, data saja tidak cukup. Kita perlu tahu bagaimana cara mengelola, menyaring, dan memanfaatkan data tersebut dengan bijak. Di pertemuan kedua ini, kita akan lebih dalam lagi melihat cara-cara efektif mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data yang bisa mendukung keputusan bisnis yang lebih cerdas. Jadi, mari kita lanjutkan untuk memahami jenis data yang ada dan infrastruktur big data yang digunakan untuk mengolahnya. Dengan begitu, kita bisa melihat lebih jelas bagaimana teknologi ini mendukung dunia bisnis yang terus berkembang dan semakin dinamis. Siap untuk melanjutkan? Ayo kita mulai!